Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya bagi teman-teman yang berada eh sorry, bagi teman-teman pengelola rembut yang berada di puskesmas ya. Nah, untuk season kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara menyusun rambut secara cepat ya. Nah, terkait dengan hal itu, sebelumnya saya ingin kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil atas rahmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sempat ya, mudah-mudahan ya, bukan sempat, mudah-mudahan mulai dari detik ini sampai seterusnya kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bekerja semaksimal mungkin ya dalam hal penyusunan rambut ini. Kemudian tak lupa kita pula sampaikan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara penyusunan rambut secara cepat ya, di sini saya ingin tampilkan kepada teman-teman bahwa kita itu dituntut untuk secara cepat untuk menyelesaikan rambut ya. Nih, penyelesaian dokumen rambut akhir Juli 2021 ya. Ini surat surat elektronik dari Dinas Kesehatan Provinsi ya, teman-teman silakan baca. Yang jelas intinya di akhir Juli ini kita dituntut untuk menyelesaikan rambutnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka saya ingin melalui tutorial ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih menyusun rambut ya secara cepatnya ya, tidak satu persatu seperti yang telah kami ajarkan waktu kunjungan di puskesmas. Nah, untuk itu kita langsung aja ya, teman-teman bisa login menggunakan nomor registrasi ya, seperti ini ada P64 bla 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 sekian ya. Ini yang untuk berada di puskesmas ya, tanyakan ke pimpusnya, atau teman-teman bisa cari di di sini, di drive sini rasanya saya sudah bagikan nomor registrasinya yang di grup sini. Kemudian ketika sudah dapat, teman-teman bisa langsung ketikkan di sini P-sekian. Kalau kami Dinas Kesehatan menggunakan seperti ini. Kemudian entrikan passwordnya ya, passwordnya seperti biasa, terasa teman-teman sudah tahu ya. Kemudian di sini ada nomor keamanan ya, ini nomor keamanan, ini kode keamanan 3101212, entrikan aja itu ya. Ini biasanya tampilnya secara acak ya. Kemudian login, ini bisa update, bisa down update. Nah, kemudian teman-teman ya bisa langsung ke entry data ini ya, beban kerja, kemudian entry data ya, sini entry data. Nanti teman-teman akan diarahkan ke entry data tahun 2021. Nah, contohnya seperti ini, Dinas Kesehatan sudah menyusun entry datanya beberapa poin seperti ini. Ini belum semuanya ya. Nah, bagaimana menyusun secara cepatnya ya? Ini masih ada 000 sekian ya. Jadi ini belum semuanya ya saya isikan. Ini masih ada bidang-bidang yang lain juga saya belum entrikan ke sini. Nah, bagaimana secara cepatnya untuk menambah seluruh yang ada di sini? Caranya adalah teman-teman klik di sini, klik tahun 2021, tahun 2019. Oke, kemudian teman-teman akan diarahkan ke rambut tahun 2019. Nah, di sini yang rambut tahun 2019 ya. Jadi rambut yang tahun 2019 itu yang sudah jadi seperti ini. Tadi di tempat saya itu tidak ada bagian sumber daya kesehatan, itu sudah ada tadi bagian pencegahan penyakit. Nah, pertama ya, teman-teman bisa klik di aksi sini seperti ini, aksi. Nah, ini ya, aksi, atau di bagian sini pokoknya warna biru seperti ini. Ini warna biru. Kemudian ada ini pindah sumber daya kesehatan ke tahun 2021 ya.
kemudian klik situ. Oke, kalau di sini di dinas kesehatan ini ya, bagian sumber daya sudah ada ya, jadi tidak bisa dipindahkan karena sudah pernah dilakukan aksi yang sama. Nah, bagi teman-teman juga akan mengalami seperti itu jika memang nama nomenklaturnya itu sudah ada ya. Nah, jadi kemudian yang saya contohkan yang belum ada ya, caranya sama dengan ini ya. Contohnya ini umpamanya bidang kesehatan masyarakat ya, mungkin kalau di puskesmas nggak ada bidang-bidang, jadi bisa langsung bagian atasnya di sini dipilih. Cuma kalau di dinas kesehatan itu ada bidang-bidangnya, jadi harus dipindahkan satu-satu per bidang. Nah, saya contohkan aja di sini aksi, kemudian ini ada di bawah muncul seperti ini, kemudian klik. Tunggu sementara loading. Nah, ini jadi ini nomenklatur yang ada di sini akan pindah ke tahun 2021. Jadi pindahkan aja seperti ini. Pindahkan. Nah, ini masih loading ya. Nah, oke, berhasil terpindahkan ya. Pemindahan berhasil. Jadi tadi untuk bagian kesehatan ya, kesehatan masyarakat tadi itu nggak ada, ini hanya sampai P2P tadi. Nah, itu langsung pindah ke sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, ini berhasil pindah ya. Kemudian ini kalau yang untuk di rumah sakit juga begitu ya, saya rasa ada bagian per bidang-bidangnya untuk di rumah sakit. Nah, saya contohkan lagi tadi, ini tadi bidang kesehatan masyarakat. Nah, ini sekretariat ya, bidang sekretariat ya. Ini contoh untuk yang di rumah sakit nih, karena bidang-bidangnya. Ini tadi sekretariat belum ada di tahun 2019. Ini 2021. Ini rencananya saya mau pindahkan ke tahun 2021. Kemudian langsung aja pilih aksi di sini, pindah ya, pindah ke tahun 2021 ya. Jadi maksudnya ini dipindahkan ke tahun 2021. Nah, ini uraian tugasnya sudah ada semua. Jadi ini tinggal kita pindahkan ke tahun 2021 ya. Ini klik pindah sini. Kemudian ini masih loading, tunggu aja. Oke, data berhasil dipindahkan ya. Ini sekretariat. Nah, ini jadi teman-teman tinggal, ini nomenklaturnya sudah ada semua. Jadi teman-teman tinggal melakukan aksi edit di sini ya, edit. Sorry, bukan edit. Sorry, entry data. Ya. Jadi teman-teman tinggal melakukan aksi di sini. Oke, edit nama, simpan. Oh sorry, ini ke bagian ini aksi ke. Nah, ini ya, sorry saya tadi ngeklik bagian seksinya, ini langsung ke nomenklaturnya ya, seperti ini. Kemudian klik edit SDMK nya. Nah, teman-teman bisa menambahkan uraian tugasnya ya, bisa menambahkan atau mengurangi uraian tugasnya, sehingga total kebutuhannya nanti berapa yang diperlukan di puskesmas itu ya, seperti itu. Nah, tinggal entrykan aja di sini berapa jumlahnya di sini. Nah, di sini ya, di kolom capaian ya, di kolom capaian sini ya, berapa jumlah yang harus dikerjakan dalam 1 tahunnya, seperti itu ya. Ini saya back ya. Kemudian ini saya contohkan lagi, ini ada apoteker ya. Saya ke bagian apoteker ahli pertama aja, saya contohkan aja secara langsung ya, edit. Kemudian sini langsung aja ya. Jadi umpamanya membuat kerangka acuan ya, membuat kerangka acuan dalam 1 tahun itu cuma 2 kali. Kemudian mengkualifikasi perbekalan farmasi ya, langsung ya.
umpamanya seperti ini. Kemudian menginventaris pemasok perbekalan umpamanya tiap 4 bulan. Kemudian mengolah data setiap bulan umpamanya, jadi 12 kali ya. Mengawasi kegiatan dalam rangka sterilisasi 19 puskesmas umpamanya. Kemudian menyusun perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan umpamanya nggak dilakukan. Melakukan rekapitulasi daftar usulan penghapusan. Sini umpamanya ada 25 daftar usulan yang harus dimusnahkan ya, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Kemudian setelah itu teman-teman melakukan edit existingnya ya. Jadi edit existingnya itu maksudnya siapa di situ yang teman-teman yang berada di farmasi umpamanya yang duduk di situ. Nah, karena di dinas kesehatan belum ada yang jabatan fungsionalnya, berarti nggak memilih. Cuma kalau umpamanya teman-teman ya yang ada di lini puskesmas umpamanya ini yang memegang ya, atau ini ya seperti ini, tinggal kemudian klik simpan ya, seperti itu. Karena di dinas nggak ada yang pemangku jabatan fungsionalnya, maka ya nggak perlu memilih ya existingnya. Tapi kalau teman-teman yang ada di puskesmas harus edit existingnya, kemudian hitung kebutuhannya. Nah setelah itu untuk kebutuhan apoteker ahli pertama tadi ya, nah ini masih 0 karena uraian tugasnya sama volume beban kerjaan itu belum full diisikan ya sampai ke bawah tadi. Jadi ini secara cepatnya ya, secara cepat memudahkan teman-teman menyusun nomenklaturnya ya. Jadi tinggal ngisi-ngisi berapa anunya ini berapa total yang harus dibutuhkan di sini ya. Kemudian umpamanya teman-teman umpamanya ini tidak dibutuhkan, jadi ini bisa langsung dihapus ya. Ini bisa dihapus, klik di sini hapus kalau memang itu tidak diperlukan. Kecuali kalau diperlukan bisa juga melakukan penambahan ya, di sini melakukan ini, penambahan ya, tambah SDMK ya, tambah SDMK seperti itu. Saya rasa ya seperti itu ya secara cepatnya ya. Jadi secara cepatnya itu kalaupun bahkan kalau ada yang di lini puskesmas ya, saya contohkan aja dulu. Saya logout, saya login ke salah satu puskesmas ini, saya contohin 1 2 3 4. Saya contohin login ke puskesmas dulu. Nah ini saya masuk ke, jadi sekali lagi ini ke beban kerja, kemudian entry data. Kemudian ini puskesmas apa ini ya, nah ini puskesmas Batu Kajang ya. Ini sudah menyusunnya ya, ada beberapa tapi saya rasa belum semuanya ya, belum semuanya ada di sini. Baru kemudian ini yang tahun 2021 ya. Nah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2021 ya, 2019. Nah teman-teman ketika ingin mau memindahkan semua yang ada di sini ya nggak ada masalah, dia nggak akan numpuk ya, seperti ini. Pindahkan ke tahun 2001. Nah ini saya tidak lakukan, nanti bagian puskesmasnya sendiri yang akan mengkliknya ya, puskesmas Batu Kajang sendiri. Ini akan pindah beserta angka-angkanya. Nah angka-angkanya ini teman-teman nantinya bisa dirubah, bisa nanti teman-teman bisa rubah ketika sudah terpindah ke tahun 2021 ini ya, bisa dirubah melalui metode aksi ya, aksi di edit SDMK-nya seperti itu ya. Nah tadi saya tidak lakukan pemindahan, nanti biar saja yang bersangkutan melakukan pemindahan. Dan tenang saja, ini apa yang sudah tersusun yang ada di sini tidak akan tertumpang tindih dengan yang tahun 2021 ya. Jadi nanti teman-teman tinggal memilah yang mana mau dihapus, yang mana mau dipertahankan, seperti itu ya. Kemudian dalam rangka penyusunan rembut ini, seperti apa yang saya utarakan sebelumnya kepada teman-teman, bahwa ternyata waktu pada saat pertemuan di Dinas Kesehatan Provinsi, mereka meminta bahwa penyusunan rembut itu harus
model piramida ya, model piramida. Jadi saya contohin dulu. Model piramida maksudnya gimana? Nah, maksudnya ini saya contohkan dulu. Saya pilih gambar piramida dulu. Maksudnya seperti ini ya. Ini contoh gambar piramida. Oke. Nah, ini saya sudah gambarkan piramida. Kemudian saya paling bawah dulu, saya sorry, masih menunggu linknya. Jadi paling bawah itu contohnya seperti ini ya, umpamanya ya. Ini untuk yang D3 saya mulai dari D3 itu mulai dari pelaksana ya. Oke, pelaksana, kemudian di atasnya itu ada mahir ya, ada mahir. Kemudian di atasnya lagi ada penyelia. Kemudian ini untuk D3. Kemudian di yang S1 ya, yang jenjang S1 ada pertama, kemudian kemudian ada muda, ada madya, kemudian ada utama. Ini saya Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa teman-teman ketika menyusun rambut itu ya, jadi harus berdasarkan konsep seperti ini ya. Oke. Ini plaks ya, harus berdasarkan konsep seperti ini ya. Jadi pelaksana seperti ini, kemudian saya copy paste, kemudian di sini mahir ya, kemudian sini pertama. Jadi tampak ya, maksudnya seperti apa ya, seperti ini. Jadi konsepnya itu harus seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sorry gambarnya out-outan. Jadi tampak secara konsep seperti ini ya. Jadi semakin di bawah posisinya itu jumlah nakasnya itu banyak, semakin posisinya jabatannya semakin tinggi, itu jumlah orangnya sedikit ya, seperti itu ya. Jadi metode penyusunannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bahwa nanti di sini bahwa di sini ada 10 nih, contoh di sini ada 10, kemudian di sini hanya ada 5 berdasarkan hasil perhitungan ya, mau apa lagi, harus seperti itu memang ya. Jadi jangan dipaksakan di sini ada 10 kemudian di sini harus ada 10 juga ya. Enggak seperti itu ya, karena waktu terakhir pertama di Samarinda kemarin itu nanti akan ada konsep ada konsep persaingan ya, ada konsep persaingan untuk naik ke jenjang ya.
mau naik ke jenjang si pelaksana, mau naik ke jenjang ke mahir, mereka harus umpamanya di sini ada 20 orang, maka mereka harus bersaing untuk mendapatkan untuk bisa naik ke tingkat mahir ini. Umpamanya di sini cuma jatahnya 5 ya, berdasarkan hasil kebutuhan. Di sini hanya jatahnya 5, maka mereka harus melakukan persaingan ya, kompetisi. Mungkin itu bisa melalui dengan tes atau seperti apa sebelumnya. Yang jelas modelnya seperti ini dalam menyusun rembut ya. Jadi mengerucut di bawah itu semakin banyak, semakin ke atas itu jumlah jumlah yang di atas itu semakin sedikit ya. Karena kenapa? Umpamanya di sini si pertama ini sama banyak dengan yang ada si muda, maka ya jumlah jabatan yang ada di pertama sama banyak dengan jumlah fungsional muda, maka nantinya itu terpandang bahwa puskesmas yang ada di situ itu banyak kasus yang berat-berat, sehingga perlu banyak tenaga muda untuk menangani satu kasus yang ada di puskesmas seperti itu ya. Jadi seperti itu konsepnya ya, pandangannya ya. Sama dengan di madya ya, ketika konsepnya bahwa madya harus sama banyak dengan muda, maka bahwa tenaga madya yang ada di lini puskesmas itu, baik itu bidan, perawat atau apapun itu, bahwa banyak kasus yang harus ditangani oleh tenaga madya yang tidak bisa ditangani oleh tenaga si muda. Nah, dan hal itu rasanya tidak memungkinkan ada kasus sebanyak itu, sebanyak ada kasus yang ada ditangani oleh kasus tenaga muda dibandingkan tenaga madya. Jadi contohnya seperti ini ya, saya ingin coba sampaikan. Karena di level-level tingkat masing-masing jenjang itu kasusnya itu sudah, ini saya contohkan di perawat ya, saya contohkan di perawat terampil ya. Ini perawat terampil, kita lihat konsep tugasnya ya, melakukan ini yang melakukan pengkajian individu, komunikasi dan sebagainya ya. Ini melakukan perawatan luka. Nah, ketika dia kemudian naik ke jenjang perawat mahir, maka uraian tugasnya pun akan kasus-kasusnya yang akan ditanganinya pun berat-berat ya, berat. Nah, dan banyak. Jadi kasusnya lagi bukan kasus yang ringan-ringan. Nah, seperti ini ya, melakukan upaya preventif ya. Ya, seperti ini. Apalagi untuk di lini yang bidan ya, itu sangat jelas kelihatan ya. Dia semakin tinggi jabatan fungsionalnya, semakin berat uraian tugasnya ya. Contohnya saya ambilkan bidan mahir ya. Maka konsep uraian tugasnya itu semakin berat ya. Dia harus menangani kasus fisiologis, harus ada kolaborasi, ada menangani kasus toksoid, ada skala per 1, skala 2 ya. Ini masih sebatas kasus fisiologis. Nah, kemudian ada juga kasus kegawat daruratan ya, seperti ini. Nah, kita bedakan dengan yang di atasnya ya. Tadi si mahir ya, kita ke bidan penyeliannya. Nah, kasusnya itu tadi kalau tadi yang di bawahnya itu masih seputaran kasus fisiologis. Nah, kalau di kebidanan yang bagian tugas yang bidan penyelia tadi ya, itu kasusnya udah berupa patologis ya.
kasus-kasus patologis. Nah ini kalau ada wadarutan, kemudian ada patologis lagi ya, jadi semuanya serba patologis. Nah ketika ini sama banyaknya dengan yang ada di bawahnya, berarti banyak kasus patologis yang ada di situ. Nah ini akan nanti dievaluasi lagi oleh tim Anjab yang ada di Ortal ya, di Kabupaten Pasir, akan dievaluasi lagi ketika jumlah mahir sebanyak sepenyilia seperti yang saya contohkan tadi di sini ya si mahir pemain di sini kebutuhannya 10, di sini kebutuhan 10, berarti butuh 10 orang untuk menangani kasus yang berat-berat, berarti di situ ada banyak kasus berat ya, kasus patologis. Jadi cara pandangnya seperti itu ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, paham maksud saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman, bahwa untuk membuat menyusun rambut ini harus diperhatikan metode yang ini ya, piramida. Jadi semakin ke atas itu semakin jumlah orangnya semakin sedikit ya. Oke, mungkin cukup demikian ya teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung bertanya-tanya di grup Dinas Kesehatan ya, yang di SDMK Dinkes Pasir mengenai penyusunan rambut ini. Oke, cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Summa kalam nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.